Jalannya kami merodotan apa coba? Udah selesai belum? Dikit lagi. Udah 1, 2, 3, 4-nya gini dong, Bi. Ya? Udah. Ya segini dong. Udah. Itu apaan, Bi? Mana? Dibebankan hukum syariat. Satu Islam, 2 Bali. Hapus. 3 sehat jasmani dan rohani. Iya, namanya lagi buku toko jalan kayak syari ada dicari. Ada dia ada Yang mana yang mau ditanyakan? Ada yang nggak bisa udah dijawab? udah nih. Aku habis siapa coba? Mukalaf. Si apa? Si Andra latih sama Lutfi nggak jadi? Seharusnya berenangnya dia udah selesai. Emang jam 11 dia udah. Mukalaf kan itu tulisannya, Bi? Iya, mukallaf. Bukan, ini kita jam setengah 12. Kita akademi tapi itu Mana? itu mukalaf dalam huruf Dibebani hukum syariat. Artinya dia sudah wajib. Bi, kan harus kebalik. Ntar mas berarti mulai satu Ya. balik. Kan Bi berenang di hotel yang ini makan habis lebaran. Kalau boleh sama adanya. Oh, kalau boleh, udah di mana-mana. Iya, kalau kan nanti katanya ada, tapi nggak tahu waktunya kapan. Mungkin nanti ada pemberitahuan dari ayahnya Pati. Tapi Anak-anak pesantren bisa berenang di sana. katanya di mata. Iya, siapa tahu ada istrinya. Doain aja dulu, doain dulu. Pertama. Amin doang. Cuman kalau misalkan nanti bisa ke sana, kita juga harus butuh Jasmani dan rohani. mobilnya, ya kan? Aku tuh Masa sih jalan kaki ke sono? Enggak mungkin. sih enak banget. Berapa aja mau kajian naik motor berapa 2 atau 1? Lah, aku ke Cibinong 3 jam. Siapa yang belum selesai? Udah selesai semua? Udah, Be. Baik, perhatikan ya. Yang belum selesai nanti lanjutkan ya. Yang belum selesai tutup dulu. Baik, perhatikan dulu. Perhatikan. Ya. Sekarang kita akan bahas harusnya semuanya. Bahas apa? Kita akan bahas tentang fikih puasa Ramadan. Sebab kita sebentar lagi akan ketemu Ramadan. Tinggal berapa hari? 9. Ya 9 atau 8 hari dari sekarang ya. Seminggu kita sama. Ya, kurang lebih 1 minggu lagi. Jadi siapa di sini yang tidak akan puasa atau yang akan puasa? Yang puasa. Puasa, Bi. Ini sih gue nggak puasa, Bi. Puasa lah. Harus belajar ya. Ya. Baik, supaya nanti kalian ketahui, ini harus dihafal ya. Nanti di bulan depan, bulan apa nanti? Bulan depan. Nanti setelah kita masuk nanti. Setelah masuk nanti, setelah Ramadan, setelah Idul Fitri kita masuk, nanti kita akan review lagi untuk menghafalkan ya. Perhatikan yang pertama adalah rukun puasa Ramadan. Ingat, rukun puasa Ramadan itu ya oleh para ulama hanya 2 saja. Yang pertama niat. Niat itu wajib. Jadi kalau kalian mau puasa Ramadan jangan lupa niat. Niat itu minimal pada saat sahur. Ya, atau sebelum azan. Ya. Jadi niat itu usahakan supaya nggak lupa. Biasakan waktu sahur dan sahurnya diakhirkan. Sahurnya jangan jam 2 udah sahur, nggak usah. Sahur itu kalau sekarang misalnya jam 4.20 sekarang suhu jam berapa? Jam 4.20 enggak, jam 4.40 Jam 3. jam 4.40 sekarang.
sahurnya jam 4. Jadi mendekati waktu fajar. Iya, fajar. Ini apa namanya? Fajar. Fajar gantung. Fajar bangun ayatnya fajar 4:50 dan enggak 4:30-an. Bangunnya 4:15 langsung pada panik, Bi. Enggak Pak, kan masih ada waktu 15 Iya, tapi menit. udah langsung panik, Bi. Langsung pada panik. Langsung kasih masakan. Nah, misalnya nih kalian ya lagi sahur, nasinya masih ada, belum selesai, tinggal 2 suap, tiba-tiba azan. Aku mau berhentiin, Bi. Habisin nasinya, ya, kemudian selesaikan. Berarti Karena itu kalau diberhentiin membazir. Bi, Innal mubadzirin kanu ikhwanan syayatin. Sampai waktu kita sampai azan selesai. Jadi usahakan secepatnya. Lompat-lompat langsung ini kan belum azan belum selesai, udah selesai kita makan kan? Terus minum. Itu kalau darurat paling telat sekali. Tapi usahakan jangan sampai azan kita masih sahur. Bi, misalnya kita masih sahur. Bi, misalnya kita ada sisanya. Ya. Makan udah aja nih. Udah makan lagi. Kan batal atau enggak? Enggak. Maksudnya kita masih belum selesai kan? Bi, silakan. Karena kita nggak tahu, ingat dulu. Kalau sekarang kan ada waktu imsak. Kalau dulu orang tua kita dulu nggak tahu waktu imsaknya kapan. Ya, jadi mereka bangun nih jam berapa dia nggak tahu jam berapa makan. Tiba-tiba azan. Kedengeran azan. Ya. Nah karena mereka nggak tahu langsung yang sisa makan lagi buang, mubazir. Jadi habisin dulu sisa makanannya secepatnya, kalau bisa sebelum azan selesai udah habis tuh makannya. Gitu ya. Paham? Yang pertama niat, ini nggak boleh ditinggal. Kalau kalian besok puasa kemudian nggak pakai niat, malamnya nggak niat, nggak sah puasanya. Ya. Batal puasanya. Makanya harus niat. Kalau kita di sini suka niatnya kapan? Pada saat selesai tarawih sudah niat. Ya. Kan bareng tuh. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bi, bisa Bi. Ini apa sih? Apa? Kasih, Bu. Apa? Yang kedua rukun puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Kapan terbit fajar? Saat azan dikumandangkan. Kapan tenggelam matahari? Saat azan dikumandangkan. Jangan sudah maghrib nih, oh saya masih kuat Ustaz, masih 1 jam lagi baru buka. Nggak bisa, nggak boleh. Justru berbuka itu disegerakan, itu sunnahnya. Jadi pas Allah Akbar langsung minum. Atau makan, yang paling bagus berbuka puasa itu pakai kurma dulu. Kurma 1, 3, 5, 7, 11, 9, 11, 15, 17 dan seterusnya. Ganjil. Ya. Kalau nggak ada kurma, buah-buahan juga boleh. Misalnya ada anggur apa, baru teh putih. Gitu, ya. Yang manis-manis, dianjurkan yang manis-manis supaya tenaganya cepat balik. Kalau punya cewek udah. Ada kan yang buka puasa, dia boleh nunggu azan untuk buka puasa, tapi makannya udah di mulut. Allah langsung di ini, kalau Allah langsung di itu nggak boleh. Ya. Iya. Jadi makanan tetap di hidangan, pas nanti Allahu Akbar, baru kita ambil, kita makan. Jangan lupa doa dulu. Waktu itu yang disebutkan waktu itu pas Ramadan sebelumnya aja dia.
Nah, aku buka puasanya di masjid. Pas aku lihat sebelum ajan kan udah tit minum dulu baru ajan. Oh iya, udah masuk waktu. Udah masuk waktu. Begini ya. Pada saat membuka, usahakan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Setelah buka, setelah takjil, doa. Ya. Zahabal dhama'u wa tallatil 'uruqu wa thabatal ajru insya Allah. Itu doanya. Sabtu ini kan nih, ntar pas puasa Sabtu terus kan boleh angkat. Bisa Bi, kalau di masjid setiap hari. Boleh cari masker. Terawih kayaknya enggak, anak-anaknya enggak. Enggak. Soalnya tempatnya kecil. Ya, keren. Ya perhatikan sekali lagi. Perhatikan. Jadi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu adalah apa rukun dari puasa Ramadan. Yang pertama niat, ya. Hati-hati jangan sampai tidak niat, ya. Yang kedua, kelupaan niat kalau sedang puasa. lupa niat. Ya udah batal berarti. Boleh makan. Soalnya kalau puasa Ramadan tidak bisa seperti puasa sunnah. Kalau puasa sunnah kita nggak pernah makan minum sampai misalnya terbit matahari, niat pada saat itu nggak apa-apa. Tapi kalau puasa Ramadan harus niatnya pada saat sebelum fajar, sebelum fajar sebelum matahari. Hati-hati nih, perhatikan. Hati-hati, jangan sampai kalau kita kuat menahan ya dari yang membatalkan puasa, tapi kita tidak memperhatikan yang membatalkan pahala puasa. Ingat nih, yang suka gibah, tahu gibah nggak? Ngomongin orang di belakang tuh, batal pahala puasanya, hilang nanti. Hati-hati, ya, nggak boleh. Saya ngomongin orang yang di depan kan. Apalagi ngadu domba temennya, kamu itu dibilang begini sama dia. Terus ngomong lagi sama yang satu, kamu mandi aja sama dia. Temennya berantem, dia ketawa-tawa. Itu pahalanya batal puasanya. Kalau puasanya. Tapi misalnya yang suami itu itu pengen minta maaf gitu. Nah, itu bagus. Kalau yang musuhan nih, misalnya ada yang musuhan temannya, terus dia bilang, tahu nggak kamu itu? Dia pengen minta maaf sama kamu. Terus dia ngomong lagi sama saya, kemana kok kamu? Dia nyesel lo berbuat itu, dia pengen minta maaf sama kamu. Gitu, usahanya jadi baik. Nah itu keren. Itu puasanya makin keren, jadi makin bagus. Jadi kebanyakan kita ini mampu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, merokok, ya. Itu batal puasanya, ya. Mandi di kolam terus langsung minum di dalam, Aku sering banget. biar nggak ketahuan. Enggak Bi, kata namanya Ilham Dokde gini katanya, boleh kalau puasa boleh menelan air liur, nggak usah kalau menelan banyak kayak gini. Soalnya haus banget kan siang-siang. Dan kebanyakan orang sering sekali nih tidak lolos dari yang membatalkan pahala puasa. Ini yang kita harus berjuang, harus berusaha ya. Itu jadi bisa hafal nggak nih? Mudah-mudahan hafal langsung ya. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan juga yang membatalkan pahala puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, perhatikan yang kedua, syarat sah puasa Ramadan. Perhatikan, kayak nggak ada gambar-gambar. Tutup buku, tutup semua, tutup buku. Fokus ke sini, ya. Kita lagi belajar, ya. Kalau kita lagi belajar ini kemudian gambar, otak kita ke gambar, nggak masuk ke belajar, ya. Bi, kata ibu pas lagi puasa, Bi, ibu mau makan sayur janji. Ajam juga. Apa namanya? Perhatikan.
perhatikan. Nih, Namanya apa? nih. Ustaz kasih tahu ya. Ustaz kasih tahu nih semuanya. Ustaz kasih tahu semuanya. Kalian boleh makan di mana saja. Orang tua kalian nggak tahu, nggak apa-apa. Allah. Ibu kalian nggak mau tahu, tapi Allah Maha Tahu. melihat. Allah Maha tahu. Kalian mau sembunyi di tempat yang paling hitam sekalipun, kalian udah hitam lagi tempat kalian sembunyi, ketahuan sama Allah makan. Jadi nggak ada yang lolos dari penilaian Allah, nggak ada yang lolos dari penilaian Allah. Jadi jangan membohongi diri sendiri, membohongi ayah ibu, terus mau membohongi Allah. No, enggak. Ya, Allah Maha tahu. Makanya kenapa kita disuruh puasa itu niat. Kalau kita sudah niat itu kuat biasanya. Kalau niat saya puasa besok karena Allah, kuat biasanya. Abi Nggak sahur juga bisa kuat. Gak hafal bahasa Arabnya doa, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Boleh. Ya Pakai bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa Sunda, bahasa Sasak, bahasa apa aja boleh. Ya Allah Maha tahu bahasa. Emang boleh bahasa Israel? Bahasa Israel. Ya kalau kalian bisa, kenapa enggak? Iya. Nggak bisa aku. Bukan bahasanya kan yang jahat, tapi orang Israelnya yang kurang aja, yang jahat. Kita ajarin lagi cara menjual. Ya. Terus kita puasa gimana? Dia mau Mereka puasa. kurang maju. Puasa tapi kurang Mereka maju. jangankan nanti bulan Ramadan, sekarang aja mereka banyak puasa tuh, karena nggak punya makan sampai sekarang. Kita doakan saudara-saudara kita di Palestina. Ya Allah. Kalau melihat mereka itu sedih. Ya. Makanya kalian kalau ada nih yang suka membuang makanan, ya Allah ya Rahman, itu bisa dilakukan sama Allah. Jangan. Ya. Saudara-saudara kita di Palestina mungkin nasi basi itu buat mereka itu kayak hamburger. Tapi kita di sini nasi enak dibuang kadang-kadang. Ya. Tolong, kalau nggak habis makanan kalian, tolong jangan dibuang. Jangan. Ya. Ingat saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Saya juga kalau melihat mereka itu nangis terus. Kalau lihat gini terus, apalagi mereka anak-anak kecil tidur di tengah ini, beratapkan langit, tidur dibangunkan, Allahu Akbar. Bayangkan di tengah ladang tidurnya, di tengah padang pasir, Di tengah jembatan. di bawah jembatan, di bawah reruntuhan, pada tidur anak-anak kecil ya kan ya. Tapi mereka tegar. Di YouTube ada. Ya. Yang ketinggi Makanya runtuhan. untuk perhatikan supaya kita berasa empati sama mereka, ya. Sisihkan uang jajan kita untuk infak Palestina. Terus jangan buang-buang makanan. Jajan seenaknya, terus nggak suka buang. Jangan. Tidak. Ya maksud saya. Selamat. Jai. Ya, perhatikan yang kedua, syarat sah puasa Ramadan. Abi, mau ikut nanya. Kalau misalnya kan, mau gimana? Aku misalnya. Allah itu kan tadi udah bilang, jangankan di dalam rumah, kamu masuk di dalam apa namanya, dalam gedung itu tidak ada apa namanya, nih, tidak ada pintunya. Gedung itu nggak ada pintunya, warna gedungnya hitam, di tengah malamnya gelap gulita, Allah Maha lihat. Jangankan dalam rumah. Hah? Apa? Ya Allah Maha lihat. Kita nggak bisa bertanya, emang pakai apa ngeliat? Kita nggak bisa nanya. Memang Allah Maha melihat. Muka gimana pun Allah lihat. Jangankan kalian segede gaban, apa kuman yang kalian nggak bisa lihat kecuali pakai teleskop, pakai mikroskop, Allah Maha lihat. Kayak butuh bisa lihat. Misalnya gedung tuh apa ini? Kalau melihat tuh kayak bagus gitu. Iya, pokoknya Allah tahu. Allah Maha melihat apapun. Ya. Kecil apapun. Perhatikan, syarat sah puasa Ramadan yang pertama harus beragama Islam. Orang Hindu sah nggak puasanya? Boleh nggak dia puasa? Boleh, kan dia bebas. Boleh dia puasa tapi puasanya tidak sah. Sama orang Kristen juga. Boleh dia puasa tapi puasanya tidak sah. Nah, adapun kalau mereka puasa sesuai dengan keyakinannya itu urusannya. Tapi puasa Ramadan mereka
ikut nih, wah, kepengen puasa nih kayak orang Islam nih, kayaknya enak nih dia puasa. Supaya apa? Supaya dia enak makan pada saat maghrib, ya kan? Dia puasa sepanjang hari dia puasa, keren. Tapi dia tidak dapat pahala karena nggak sah puasanya. Bukan gila. Latihan saja, ya. Terus Jadi syarat sah puasa yang pertama harus beragama Islam, ya. kalau makan kan ada orang nih. Fikih kan. Fikih. Salah ya. Ya ada. Bentar. Oke. Ya, lanjut. Masih bisa. Kan kalau kita misalkan ya ada orang terus dia berpindah agama ke Islam, kan dia nggak tahu puasa itu apaan. Terus dia puasa, tapi nggak tahu dia atau boleh makan atau enggak gitu. Itu masih Dari orang luar Islam, misalnya nih, dia agama Buddha misalnya, terus dia pindah ke agama Islam. terus ikut puasa Ramadan, dia tidak tahu yang membatalkan puasa, ya, terus dia makan pada saat Ramadan gitu, ya itu mah nggak puasa namanya. Ya, rata-rata orang yang masuk Islam itu dia udah tahu, rata-rata dia udah tahu, bahkan dia sudah bisa sholat, sudah bisa puasa. Iya, memang rata-rata mereka sudah tahu kok. Tahu puasa itu kayak gimana. Banyak orang yang masuk Islam itu bahkan belajar sholat. Ya. Jadi pas dia belajar sholat, pada saat sujud, pada saat dia sujud itu dia merasakan ketenangan yang nggak bisa digambarkan. Bahagia, tenang rasanya kayak gimana. Nah itu yang membuat mereka tertarik masuk. Nah, kalau sudah masuk Islam maka wajib puasa. Yang kedua, balik. Nah, perhatikan ini. Balik itu yang diwajibkan berpuasa ialah yang sudah balik. Apa yang namanya balik? Sudah suka sama cewek, udah mimpi basah. Ya, apa mimpi basah itu? Gak tahu. Mimpi basah. Pernah. Sini nih. Belum. Ngumpul di celana. Ya. Kan masa mimpi dia kayak gini. Pas mimpi tiba-tiba basah. Itu mengompol namanya, bukan mimpi basah. Mimpi basah itu ya seorang laki-laki ketemu dengan seorang perempuan, ya. Kemudian dia mengeluarkan cairan namanya mani, itu namanya mimpi basah. Kalau mimpi ke kamar mandi kemudian tiba-tiba basah, itu namanya ngompol, bukan mimpi basah. Iya, aku pernah tidur sambil ngobrol. Nah, itu mimpi basah berarti itu ibu. Aku nggak pernah tidur sambil aku mimpi tidur sambil Iya, balik bagi sholat dan puasa. Iya, perhatikan. Balik itu artinya sudah dibebani hukum syariat. Kalau perempuan tanda-tanda baliknya itu haid, ya. Kalau laki-laki tanda-tanda baliknya itu pertama sudah mulai lirik-lirik perempuan. Itu sudah tanda-tanda balik. Iza nih, usia berapa Iza? 10. 9. Kelas 3 10 kali 9 pengen ke 10. iya, Bentar lu. Kelas berapa? Kelas 3. kelas 3 9. Wih, please tanya aku. Ada 10 tahun. Kalau balik mana pengen? Ya. Kemarin 9,5. Ya, Itu orang sekarang nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Itu nggak boleh. Aturannya begitu dari Allah. Aturan syariat kita kalau lagi hadas besar namanya, yang perempuan itu kalau haid itu namanya hadas besar. Kalau kita junub namanya. Junub. Junub itu mengeluarkan cairan mani ya dari itu pistolnya itu pistol kalian ya.
keluar cairan mani itu namanya junub. Ya. Itu kita tanda-tanda balik. Jadi kalau sudah misalnya ini berarti kau udah balik tuh. si Umay misalnya nih suka sama Bukan. ini, tiba-tiba mengeluarkan apa namanya mimpi, malam-malam mimpi janjian sama Karina Kapur. Nah, Karena aku suka sama seseorang, terus aku mimpiin dia. nah terus Nah, Trisha, apa namanya pegangan tangan tiba-tiba bangunin sama mama. nah terus Udah dibangunin, kataku, mama diganggu, kataku gitu. tapi nggak cairan yang keluar. Belum. Ya. Ya, intinya kalau laki-laki itu tanda-tanda baliknya adalah mengeluarkan cairan dari alat kelamin depan yang bentuknya mani. Cairan mani. Mani apaan nih? Mani itu dia kayak air beras, tapi kental, kayak jelly, tapi warnanya agak kuning, bukan kuning banget, kuning apa krem. Ya, ada krem. Sakit itu kok keluar. Enggak, malah enak kalau keluar. Ya, intinya nanti kalau kalian sudah balik kalian tahu, ya. Ya. Udah apa nih? Setengah umur dah. Intinya kalau sudah mulai suka sama perempuan itu tanda-tanda balik. Aku juga suka kanan atau kiri. Mimpi yang suka. Iya, kalau belum ada cairan belum. Yang ketiga perhatikan, sehat jasmani dan rohani. Ini perhatikan, sehat jasmani dan rohani. Harus dua-duanya sehat. Jasmaninya kuat, rohaninya juga sehat. Kenapa namanya rohani sehat? Kalau rohaninya sakit berarti dia miring. Salah satunya ketawa-ketawa melulu. Nah itu nggak sehat rohaninya. Alias yang nggak sehat rohaninya itu adalah orgil. Apa tuh? Orang gila. Itu. Jadi kalau orang gila, perhatian, Anzola. Abi ngomong apa tadi? Perhatikan, yang ketiga sehat jasmani dan rohani, ya. Jasmaninya sehat. Orang gila sehat ya jasmaninya? Kok bilang enggak? Sehat, dia makan dari tempat sampah aja sehat. Ya sakit dia. Ya. Tapi yang sakit adalah rohaninya. Ya, nggak normal, makanya dia nggak wajib Puasa. nggak wajib puasa. Ibu hamil. Tapi kalau kita nih, kalau kita yang sehat, jasmani kita sehat, rohani kita sehat, maka itu syarat sahnya puasa. Harus puasa. Ya, makan. Kalau misalkan bayi habis itu bayi kalau 4 tahun atau enggak itu dengan puasa tapi dia belum kuat puasa aja gitu setengah hari. Boleh belajar namanya. Aku mah Ya. 3 Kan rata-rata kalian sudah mulai puasa kan? Selama belum balik, itu nanti yang dapat pahalanya itu adalah orang tua kita. Kita belajar puasa untuk menjadi orang hebat pada saat nanti kita balik. Tapi aku mah puasa langsung 3,5 hari. Iya. Antola juga sama. Seru banget. Yang terakhir yang keempat mukallaf. Mukallaf itu artinya sudah dibebankan hukum syariat. Yaitu tadi dibebankan hukum syariat itu artinya ketika dia pertama dia Islam, kedua dia balik, ketiga dia samanda rohani, maka dia nanti dibebankan hukum syariat sudah mukallaf. Mukallaf itu artinya dia kuat untuk menjalankan melaksanakan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah ini 4 syarat sah puasa Ramadan dan 2 rukun puasa Ramadan. Baik, ada yang bertanya? Silakan. Enggak. Ada yang bertanya? Kalau orang puasa, yang pas puasa kan
baca bismillah. Buka. Baca bismillah terus nampak dah habis makanannya dia ingatnya belum Belum apa? Baca bismillah. Boleh nggak? Ya udah namanya orang lupa. Mau gimana lagi? Ya, silakan. Bisa dulu ya. Baik, Zat. Gak boleh saya. Gak boleh Ya. Ya. Maksudnya belum azan mau makan. Udah masuk waktu boleh. Boleh. Intinya kalau udah masuk waktu azan, karena kan bisa jadi kita kelar, yang lain ke azan kan. Tapi udah masuk. Ya silakan Mas Ril. Ya makan. Yang lain bisa perhatikan ini, temennya lagi nanya nih. Nanti kalian biar paham. Ya, silakan Ril. Mulut. Iya, kan udah bilang, jangankan masih di mulut, yang masih di sini aja yang ini wajib dihabiskan karena nggak boleh membazir. Ya, secepatnya, tapi jangan sampai azan subuh udah selesai kita masih makan, nggak boleh. Ya, masih azan karena ini nggak boleh di apa namanya? Nggak boleh dibuat. Jadi cepat-cepat. Satu teko. Ya. Satu teko. Pi, aku kalau bangun sahur sih makanya suka lambat. Masih nanti mata. Iya, makanya jangan telat tidurnya. Kalau mau bangun cepat, tidurnya jangan jam 1. Aku nggak pernah. Selesai tarawih langsung istirahat. Tidur. Aku nggak malaman dulu. Tidur batas jam 8 ya. Jam 10, jam 9 juga boleh. Ya, saya. Aku jam 8 nanti tidur. Aku jam 9. Iya. Gosok gigi jam berapa? Gosok gigi itu pada saat setelah sahur. Ya, setelah itu nggak usah gosok gigi sampai berbuka. Kumur boleh. Baik, kita coba dulu ya. Bikin puasa Ramadan. Ya. Kan habis sahur ngomong sholat subuh diutamain. Bukan sahur. Ya, baik kita tunggu sama-sama alhamdulillah. Doa kafar majelis. Baik, istirahat 10 menit ya. Berapa? Sini